Terima kasih tim musik. Silakan duduk Bapak dan Ibu semuanya. Oke, selamat sore, shalom semuanya. Oke. Ya sebelumnya saya berkata halo kembali, selamat berjumpa. Terima kasih juga untuk Pak Rusdi yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kali ini saya ingin memberikan suatu topik, yaitu kain kafan Yesus, yaitu kain kafan Turin. Bahasa Inggrisnya The Shroud of Turin. Saya pengen tahu sebelumnya, siapa sih yang udah pernah dengar Shroud of Turin? Coba tolong, saya mau tahu beberapa orang, tunjuk tangan. Saya mau tahu yang udah pernah dengar. 1, 2, 3, 4. Yang udah denger ya, yang udah pernah denger gitu. 5, oke. Yang percaya bahwa ini adalah kain kafan Yesus siapa dari antara 5 orang itu? Coba saya mau tahu. 1, oke. Yang masih ragu-ragu berapa orang? 1, 2, 3. Yang tidak percaya bahwa ini kain kafan Yesus. Tadi ada 5 ya. 1 percaya, 2 ragu-ragu, yang 2 kemana ya? Nggak percaya ya? Masih mikir ragu-ragu ya? Oke, nggak apa-apa dah. Oke, tapi saya kepengen ya nanti kalau udah selesai ini, hopefully yang masih ragu-ragu dan yang masih nggak percaya bisa percaya bahwa ini adalah otentik, benar-benar kain kafan Yesus. The Shroud of Turin is benar-benar kain kafan Yesus. Kalau kita melihat rada nggak terang ya, kurang fokus. Ini ayatnya dari Alkitab yang mengatakan bahwa Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Ayo, ada yang tahu nggak apa artinya menyesah? Saya dulunya nggak tahu apa artinya menyesah. Menyesah, bukan menyiksa ya, menyesah. Artinya menyiksa? No. Kalau bahasa Inggrisnya itu mencambuk ya, scourge. Cambukin. Jadi Yesus dicambukin. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyambuki dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ingat ya ini ya, dia dicambukin pakai pecut-pecutnya Roma yang ada paku-pakunya dan juga mahkota duri ya. Oke, next one adalah tapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Jadi waktu Yesus sudah di kayu salib lalu udah mati, untuk memastikan apa Yesus ini udah mati belum sih, ditombak dia. Yesus memang udah mati, lambungnya ditombak. Jadi ini ingat juga ini adalah luka di lambungnya ya. Ada luka di lambungnya. Lalu ini di Matius 27, 57-60. Ini adalah Alkitab yang mengatakan bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, lalu diambil mayatnya, diminta oleh Joseph of Arimathea atau Yusuf Arimathea. Lalu Yusuf mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, ya. Jadi mayatnya Yesus dikasih kain linen. Kain lenan itu kain kafan, sama aja. Kafan, lenan, linen, sama aja. Kain yang putih bersih. Lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru. Oke, dan seterusnya. Jadi ini saya masih memberikan beberapa ayat-ayat dari Alkitab. Maka Yohanes 20:3-8 berkata, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Murid yang lain ini sebetulnya Yohanes. Ya. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu, si Yohanes, berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain lenan, kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu.
Si Simon Petrus itu ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala tidak terlekat dengan kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat lain yang sudah digulung. Jadi ada kain kafan ya, kain yang buat membungkus semuanya badannya Yesus. Si Yohanes dan si Petrus melihat. Oke, nah ini saya kasih gambaran ya supaya tahu bagaimana membungkus mayatnya Yesus pada saat itu. Jadi kalau ini kain kafannya, ini mayatnya gitu, dia begitu, ya, lalu dibungkus. Ya, kain kafannya dibungkus begini. Jadi waktu kain kafannya kalau dibeberkan lagi akan menjadi seperti ini. Jadi ngerti ya? Kira-kira ngerti. Tadinya begini, dibuang begini. Dibongkar jadi begitu. Sebentar. Oke, nah ini kain kafannya kalau digelar begitu ya, di sini bagian kepalanya, di sini bagian mukanya, dan di sini bagian belakangnya. Ini mukanya, kepalanya belakang, di sini bagian backnya, di sini bagian dadanya ya, depannya. Bisa kelihatan nggak? Oke, saya actually akan kirim dah ini ke WhatsApp Anda ya. Boleh dilihat sekarang. Sharing. Oke, sudah saya kirimkan ke sharing. Anda bisa melihat itu. Di sini kain kafan itu gambarnya jadi saya robek betul. Akan saya robek begitu, jadi kelihatan seperti itu. Yang satu mukanya, yang satu belakangnya, yang satu kepalanya ya. Jadi kelihatan ya. Nah, oke. Nah, bagaimana kain kafan itu bisa sampai ke Turin? Kenapa disebut kain kafan Turin, Shroud of Turin bahasa Inggrisnya ya. Kenapa disebut Shroud of Turin? Karena kain kafan itu waktu mula-mula sampai sekarang adanya di Turin, kota di Italia yang namanya Torino atau Turin. Nah, sejarahnya mula-mulanya itu kain kafan itu kan murid-murid Yesus yang menyimpan kain kafan itu mulanya. Lalu seorang murid Yesus yang bernama Adai atau Thaddeus membawa kain kafan itu ke Raja Edessa yang ada di Turki. Karena Raja Edessa ya waktu itu sakit dan minta supaya ada murid Yesus yang datang untuk bisa memberikan mukjizat ceritanya. Lalu si Thaddeus ini datang dan membawa kain itu ke sana. Ceritanya begitu. Lalu makanya sampai lama ada di daerah Edessa itu. Tapi pada tahun 944 ini terjadi diserang ya kerajaan Edessa itu sehingga oleh kerajaan Byzantium
Byzantium, Byzantine kalau bahasa Inggrisnya. Dan lalu dibawa ke ibu kotanya Konstantinopel. Lalu waktu di Konstantinopel terus hilang, nggak tahu. Ini kemana nih? Udah nggak tahu. Tetapi pada sekitar tahun 1350 muncul di kota Lille, Prancis. Ini ada kain kafan itu menjadi kepunyaan seorang knight, ya, seorang pahlawan gitu ya, yang bernama Geoffrey de Charny. Nah, dia klaim, ini loh aku dapat kain kafannya Yesus. Lalu ini yang tadi itu, ini kain kafannya Yesus itu. Tapi tentu saja orang nggak begitu percaya dong. Ini benar nggak kain kafannya Yesus? Tapi pokoknya tetap disimpan. Jadi mulai dari tahun 1350-an udah mulai didokumentasi. Jadi udah jelas ya bahwa ini ada kain kafannya ini. Lalu pada tahun 1453 cucunya Geoffrey memberikan kain kafan itu kepada famili Savoy. 1533 kain kafan itu terbakar. Ada kebakaran pas disimpan di situ. Tapi untungnya enggak, cuman ujung-ujungnya yang kebakar. Jadi makanya Anda bisa lihat di sini, ya itu kalau kita lihat di sini ini adalah bekas bakaran. Jadi bukan aslinya, bukan apanya. Ini karena kebakar aja itu ininya, yang ini. Ya, makanya ujung-ujungnya kebakar. Karena pas disimpan kan dilipat. Nah itu kena kebakar jadi kelihatan ujung-ujungnya begitu. Terus tahun 1578 kain itu dipindahkan ke kota Turin. Dan kain itu berada di situ sampai sekarang ada di kota Turin. Dan pada tahun 1983 oleh keluarga The House of Savoy itu kain ini diberikan kepada Paus Vatikan, Gereja Katolik Roma. Ya. Jadi sampai sekarang kain itu adalah milik Pausnya Katolik, Gereja Vatikan. Walaupun tetap disimpannya tetap di Turin. Jadi sekarang masih ada di Turin. Oke, nah kalau sekarang Anda mau tahu tentang kain kafan Turin ini, kita bisa dokumentasi yang jelas bahwa fakta yang jelas barulah dimulai pada tahun 1350-an. Jadi semenjak dipunyai oleh Geoffrey de Charny. Ya, jadi sebelum tahun itu kita nggak tahu. Bener nggak nih? Tapi setelah tahun 1350, dia bilang ini ada. Sampai sekarang kainnya ada. Cuman kita harus nggak bisa bilang, oh ini pasti autentik kain kafannya, bungkusnya Yesus. Belum tentu. Makanya kita akan menyelidiki. Kita akan bersama-sama menjalani penyelidikan itu ceritanya. Di kain kafan itu yang ada itu ada gambar atau image, karena gambar bukan gambar ya, karena orang nggak gambar. Ini cuma ada image manusia yang terdapat luka-luka padanya. Di situ pun ada darah manusia. Yang darahnya itu diselidiki adalah golongan AB ternyata. Dan juga ada polen dan tanah yang berasal dari Yerusalem. Ya ini yang menyelidiki adalah Max Fry. Jadi jelas ada gambar, ada darah, ada polen. Kalau Anda tahu kalau orang mati dibungkus kain, nggak akan ada gambarnya, nggak ada image-nya di kain itu ya. Coba dah semuanya orang yang mati atau orang hidup pun nggak akan ada image-nya. Mungkin ada bercak-bercak darah atau apa ya. Tapi ini image. Jadi ini something yang aneh boleh dibilang. Apakah itu orang melukisnya ataukah zaman tahun 1350 ada artis seperti Leonardo da Vinci atau something menggambar itu, melukis seperti itu? Tapi kalau dilihat lukisannya itu aneh, ya. Jadi kalau sebelum saya masuk ke situ, kita akan mengambil
dua kesimpulan atau dua alternatif, yaitu bahwa kain kafan itu asli, otentik, kain kafan yang bungkusnya Yesus. Yang kedua, itu adalah palsu, bukan bungkusnya Yesus, tapi hasil karya manusia atau artis atau penipu yang dibuat pada tahun 1350 atau sebelumnya. Nggak mungkin dong dibuat setelah tahun 1350, karena tahun 1350 udah ada. Jadi kalau ada artis yang buat ya sebelumnya tahun itu ya. Important ini, sekitar tahun 1350 atau sebelumnya. Nah, ya jadi kalau palsu, maka teknologi pemalsuannya akan sesuai dengan teknologi zaman itu. Seperti yang saya katakan, tahun 1350 atau sebelumnya ya. Ingat, misalnya aja nggak mungkin orang motret, karena pada saat itu belum ada fotografi. Fotografi baru ditemukan pada tahun 1830-an. Ini sejarah ya. Sekitar 1830 baru ada potret, baru ada film, belum ada sebelumnya. Jadi nggak mungkin ada orang motret ditaruh di situ, hasil potretan atau hasil sablon atau something like that. Potret gitu enggak. Oke ya. Nah, penyelidikan oleh Sturb ini secara saintifik, kain ini mulai diselidiki. Coba sebentar ya, saya mungkin mau sebelumnya saya mau ini dah, mau coba supaya saudara-saudara, tadi kan sudah saya bagikan di sharing ya, coba tolong lihat itu gambarnya sekarang. Iya. Terus kalau Anda punya mobilenya Samsung atau iPhone, go to settings, accessibility, lalu kalau yang Samsung vision enhancement, dan go to color inversion. Kalau yang iPhone setelah accessibility, display dan text size, and then classic convert. Karena akan saya perlihatkan di situ, mulanya kalau kita lihat gambarnya itu, aslinya nggak ada, ya mukanya aja kayak aneh gitu, kayaknya nggak berupa muka ya. Susah untuk dilihat apakah itu muka. Tapi kalau Anda buat film negatif ceritanya, ya kalau zaman dulu, waktu kita potret, lalu akan ada film negatifnya. Ingat nggak kalau yang zaman dulu? Nah, film negatifnya itu berbeda dengan yang potretnya yang jadi. Nah, ini saya ingin menunjukkan kepada Anda di mobile phone Anda, kalau Anda membuat film negatif yang gambar ini, akan terjadi sesuatu yang amazing. Ada nggak? Udah jadi ya? Ya. Kalau Anda lihat, mukanya itu kayak apa? Sekarang yang tadinya begini, yang tadinya mukanya nggak berwujud, setelah jadi film negatif, mukanya kelihatan muka yang benar-benar muka. Amazing. Karena yang seperti saya katakan, zaman itu kalau itu palsu, si artis nggak akan bisa mempunyai gambaran seperti ini. Nah, itu yang sangat aneh. Jadi pada tahun 1898, ini setelah ada fotografi teknologi, Vatikan menyuruh seorang juru foto untuk memotret kain kafan itu. Dan waktu namanya yang motret ini Pia Secondo Pia. Waktu
waktu Secondoppia itu developing the portrait, dia bikin negatifnya, kaget dia. Loh, kok ada gambaran seperti ini? Buka. Lalu dia publikasikan. Ini loh gambarnya negatifnya kayak begini. Aneh sekali, ada gambar muka yang jelas sekali. Dan di gambar itu macam-macam ya, nggak cuma muka doang. Ada jelas sekali ada tanda-tanda luka-lukanya. Di sini luka-luka cambukan, di sini ada luka mahkota duri, di sebelah sininya ada luka lambung. Lalu di sininya nih luka paku. Waktu disalib ada pakunya di sini. Kalau kita lihat di tangan, ya padahal rada boleh dibilang wrist atau tangan di bagian pergelangan tangan atau tangan di situ, di sini. Ini. Dan di kakinya juga, sorry saya nggak sampai ke bawah. Tapi di kakinya juga ada lukanya. Jadi suatu hal yang tidak terduga sekali. Waktu Secondoppia mempublikasikan hasilnya, dia berkata demikian. Semua orang nggak percaya. Wah, ini Secondoppia ini bohong aja nih. Dia sampai depresi itu gara-gara dibilang bohong. Tapi ternyata sampai sekarang pun tetap aja. Seperti Anda sudah lakukan tadi. Kalau Anda bikin negatif filmnya ternyata jadi kayak gini. Yang tadinya biasa kayak gini, nggak kelihatan mukanya, begitu dibikin negatif, tampaklah muka itu. Ya. Ya, ini mukanya kalau saya perbesar. Jadi di film negatifnya tampaklah demikian. So, lalu yang lebih mengherankan lagi, ternyata tahun 1988 waktu STURP team itu menyelidiki ini, ternyata kualitas gambarnya, kualitas image-nya ini adalah 3D, 3 dimensi. Seperti ini. Ini pakai komputer dianalisa VP8, NASA VP8 computer analyzer, akhirnya gambarnya bisa seperti ini, 3 dimensi. Amazing. Gak ada potret, even potret sekarang, zaman sekarang yang kualitasnya 3D. Gak ada. 3D itu artinya gini loh, ibaratnya kalau misalnya ini wajah saya ya, terus ini ada screen-nya, memberikan radiasi ke screen itu, yang lebih dekat radiasinya lebih kuat, yang lebih jauh radiasinya lebih lemah, sehingga terjadi 3 dimensi, berdasarkan kekuatan radiasinya dari jaraknya ini, sehingga kualitas seperti itu. Gambarnya. Jadi nggak ada ini. Orang kalau artis zaman sekarang pun nggak bisa bikin image yang 3D begini. Apalagi zaman tahun 1350. Dan ini kita nggak tahu sampai ditemukannya tahun 1988. So it's so amazing. Suatu hal yang ajaib. Nah, tadi tadi kembali ke STURP ya. Kembali saya ke penyelidikan oleh tim yang namanya STURP. Ini adalah scientific team, ini adalah science, ini adalah ilmu pengetahuan. Tim yang terdiri dari 33 orang ahli di bidang kimia, fisika, fotografi, dan sebagainya. Dia menyelidiki kain kafan itu. Khusus diselidiki, ini apa sih? Dan diselidikinya persiapannya selama 2 tahun, dan menyelidikinya mendapat akses terhadap kain itu selama 120 jam. Nah, STURP ini bukannya agama ya, bukannya agama Katolik atau agama Kristen apa. Mereka itu adalah scientist, khusus menyelidiki dalam bidang
science. Jadi secara saintifik ternyata inilah yang ditemukan oleh tim Stirp ini. Mereka menemukan bahwa image yang ada di kain kafan itu hanya sangat superficial, cuma gambarnya itu image-nya itu cuma 0,2 mikron. Nah, kalau Anda mau tahu, rambut Anda ini sekitar 70 mikron. Ya, satu rambut 70 mikron tebalnya. Tapi ini tebalnya image-nya itu cuma 0,2 mikron. Jadi 150 berapa kalinya itu? seper 150-nya atau seper 350-nya saya nggak ngitung lah. Pokoknya itu sedemikian tipis sekali. Ya ini yang aneh sekali. Karena nanti akan saya berikan gambarannya lebih lanjut. Jadi ini ringkasannya hasil penelitian tim ahli itu, gambarnya, image-nya sedemikian tipis, dan image yang ada di itu bukanlah hasil lukisan atau gambaran ataupun ada apapun, nggak ada tinta, nggak ada pigment, nggak ada cat, nggak ada zat perekat, nggak ada zat perwarna, nggak ada tanda-tanda pemakai kuas dan sebagainya. Dan ada darah di situ, tapi ini lain dengan gambarnya ya, dengan image-nya. Image-nya sendiri, darahnya sendiri. Darahnya itu golongan AB. Dan yang seperti sudah saya katakan tadi, kualitas 3 dimensi. Lalu tim Stirp menyimpulkan bahwa image di kain kafan tersebut adalah seseorang manusia. Manusia yang luka-lukanya konsisten dengan orang yang dicambuki dan disalibkan. Dan tim Stirp juga menyatakan bahwa image tersebut tidak mungkin dibuat oleh seseorang manusia. Dan bagaimana image itu bisa terjadi adalah suatu misteri. Itu dikatakan oleh tim ahli tersebut. Ya. Nah, ini yang saya akan beritahukan sedikit. Kalau orang nyetak pakai dicetak, zaman sekarang bisa kan dicetak pakai toner, printer, print, gambarnya akan, ini padahal digital ya, gambarnya akan setebal ini, sekitar 25 mikron. Kalau pakai potret, gambar potret itu tebelnya paling tipis 20 mikron, nggak bisa kurang dari itu. Kalau pakai film emulsion, ya pakai filmnya doang itu juga sekitar 15 mikron lah palingnya. Ya kalau kita lihat tadi human hair, rambut manusia itu sekitar segini 70. Nah sedangkan image-nya shroud, image-nya yang gambaran orang tadi cuman kok 0,2 mikron. Jadi tipis sekali, jadi makanya nggak ada orang yang akan bisa membuat image seperti itu. Thank you Yani. Bisa buat image seperti ini, tipis sekali. Nggak ada, sampai sekarang pun nggak ada. Jadi kalau Anda lihat nanti, misalnya Anda mau nyelidiki di YouTube misalnya, kan ada juga yang against ya, yang ada yang nggak percaya, dibilang buktinya ini. Saya bisa bikin gambar, mungkin bisa. Ada gambar kayak gambar orang begitu ya. Tapi nggak bisa setipis ini. Nggak pernah ada yang setipis ini. Paling nggak segini, tebel. Jadi sampai sekarang nggak ada satu orang pun yang bisa buat. Walaupun teknologi tahun 2025 nggak bisa. So amazing sekali. Apalagi kalau andai kata ini dibilang tahun 1350, nggak ada. Anyway, kita terusin perjalanan kita. Nah, image di situ dan Shroud of Turin itu, kain kafan itu
konsisten dengan apa yang dikatakan Alkitab. Tadi kan saya sudah mengeluarkan ayat-ayat Alkitab ya. Luka di kepala ada oleh mahkota duri, konsisten ada. Muka yang bengkak karena pemukulan ada. Luka-luka cambukan di bagian punggung ada. Luka di samping, di lambung karena tusukan lembing serdadu Romawi juga ada. Luka-luka bekas paku penyalipan tangannya dan kakinya ada juga. Konsisten semuanya. Dan juga ada darah dan serum di kain kafan. Dan darahnya dan serumnya juga cocok dengan aliran darah kalau orang disalib. Dan ya, jadi ini yang saya katakan tadi konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, sekarang ini pada tahun 1988 di bawah pengawasan British Museum ini di carbon dating. Tahu ya di carbon dating di pengen tahu umurnya berapa sih secara karbon. Nah, ternyata mereka berkata, "Oh, ini umurnya cuma 700 tahun." Jadi nggak mungkin, padahal kalau Yesus kain kafannya kan 2000 tahun. Tapi di datingnya 700 tahun. Makanya terus akhirnya orang-orang pada mungkin ini bohongan lah, 700 tahun kok sesuai dengan tahun 1350. Ternyata no. Karena apa? Karena cara pelaksanaannya waktu mereka melakukan carbon dating itu tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Harusnya kalau orang mau carbon dating itu harus dari paling enggak 7 tempat, enggak boleh cuma 1 tempat. Harus 7 tempat supaya tidak terkontaminasi atau hal-hal yang terjadi yang salah. Jadi 7 tempat, 7 bagian harus diambil dan di-dating. Yang dilakukan oleh tim dari British Museum itu ngambilnya cuma 1 tempat, enggak 7. Dan bukannya di tengah, di ujung. Jadi di ujung ya, problemnya adalah of course ini belum tentu yang aslinya. Karena ingat kain itu udah di berapa ribu tahun, udah pernah terbakar, bahkan 2 kali terbakar. Jadi itu ternyata adalah menurut banyak para ahli dikatakan itu nggak beres itu pengambilannya. Dan protokolnya nggak benar, dan selain itu juga seorang anggota STURP yang bernama Raymond Rogers itu pas dikasih juga sampelnya, karena dari 1 tempat yang di ujung itu dipotong-potong kan, walaupun kecil gitu dipotong-potong. Nah itu dianalisa ternyata di bagian ujung ini bukan asli, ini bukannya linen tapi ada katunnya. Jadi bukan asli, it is kontaminasi jadi, karena pernah seperti yang dikatakan pernah terbakar, pernah rusak, pernah dibetulin, dan ini makanya ya mungkin pas dibetulin itu bagian itunya yang kena diambil, yang pas digunting itu diambil untuk dites carbon dating. Jadi makanya carbon dating is not really di dalam hal ini bukan suatu hal yang benar karena nggak sesuai dengan scientific protocol. Lalu belum lama tahun 2022 diadakan cara baru karena kalau mau di carbon dating lagi Vatikan nggak boleh karena nanti ngerusak nih kalau diambil di tengahnya di sini kan harus banyak sampelnya, makanya dia nggak boleh, nggak kasih lagi. Problemnya tapi sekarang ada pengukuran usia dengan cara wide angle X-ray scattering. Ini teknik baru dilakukan tahun 2022. Dan hasilnya kain kafan itu berusia sekitar 2000 tahun. Jadi yang ini cocok dengan zaman Yesus. Oke? Tapi orang-orang yang ngeritik pasti berkata, wah ini kan cara baru belum tentu pasti reliable. But that's what happened.
Jadi ada saja selalu orang yang akan nggak percaya. Kalau mau nggak percaya ya tetap aja ngomongnya, oh ini nggak, masih belum reliable, masih baru dan sebagainya. Tapi ini adalah faktanya adalah bahwa carbon dating itu nggak benar, nggak sesuai dengan protokol, udah ketahuan sekali. Jadi simpulannya bahwa tidak diragukan lagi, bagiku ya, tidak diragukan lagi keaslian kain kafan Yesus. Hal-hal yang mendasari keasliannya adalah yang nomor satu itu konsisten dengan cerita Alkitab. Cerita Yesus disalib, cerita Yesus mayatnya dibungkus dengan kain kafan dan sebagainya. Dan juga image Yesus yang justru jelas pada film negatifnya. Padahal fotografi belum ditemukan pada saat itu. Dan juga image Yesus yang berkualitas 3D, 3 dimensi. Yang baru bisa diketahui bahwa ternyata itu 3D quality baru di tahun 1988. Dan gak ada bahan-bahan seperti cat, tinta, pewarna, pigmen dan sebagainya. Dan selain itu juga image tadi yang saya katakan tadi hanya setebal 0,2 mikron. Yang gak ada orang yang bisa membuat image yang setipis ini. Kalau foto 100 kali lebih tebal, lukisan atau gambaran malahan 1000 kali lebih tebal. Jadi kalau orang seperti Leonardo da Vinci misalnya bikin lukisan seperti itu, nggak bisa. Karena pertama dia harus pakai, ada tintanya lah, ada zat pewarnanya lah untuk melukis. Yang kedua, dia nggak akan mungkin bikin lukisan itu tipis sekali. Paling tipis 1000 kalinya. Dan juga usia dari pengukuran usia dengan wax sekitar 2000 tahun. Selain itu juga di kain kafan itu terdapat polen dan tanah yang khas dari Yerusalem. Ya seperti yang saya katakan tadi ini sekali lagi nggak ada yang bisa seperti ini. Sedemikian ini semua yang sampai sekarang teknologi sekarang andai kata pun bisa membuat gambar seperti itu, membuat image seperti itu, nggak bisa segini. Menurut teori, yang bisa menyebabkan image seperti tipisnya seperti ini adalah radiasi. Tapi radiasinya harus tinggi sekali dan very short, nggak sampai 0,00 berapa detik. Harus high intensity tapi very short time of radiation baru akan menghasilkan image sedemikian tipisnya. Dan ini nggak pernah bisa. Orang belum bisa melakukannya hal seperti itu, even sekarang. Jadi very important day. Jadi kalau saya percaya, kita lihat juga di Alkitab, murid-murid Yesus juga percaya. Ini saya ambil dari Yohanes 28. Ini si Yohanes yang berkata, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Lalu Thomas nih. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tapi setelah Yesus datang benar-benar, Thomas lalu melihat Yesus. Lalu Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dalam bahasa aslinya, Tuhanku itu adalah Kairos, Allahku adalah Theotokos. Ya. Theotokos artinya the most high. Kalau Kairos itu bisa aja Tuhan gitu yang dimaksud. Enggak selalu Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Theotokos, Theo adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi si Thomas ini jawab, Tuhan, engkau adalah Tuanku, tapi juga engkau adalah the most high.
Tapi semua ini tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kalau kita lihat di sini implikasi bagiku sendiri setelah tahu kain kafan itu benar-benar asli adalah ini sangat menguatkan iman kepercayaanku kepada Yesus. Bahwa Yesus benar-benar ada. Benar-benar mati, disiksa, disalibkan, dan benar-benar bangkit. Karena apa? Karena terjadi suatu hal supernatural. Di mana kain itu kayaknya waktu Yesus bangkit ya mungkin dia memberikan radiasi yang sedemikian besar, intensitasnya tinggi sekali tapi very short, dia bangkit menghasilkan gambaran seperti itu yang supernatural. Enggak ada orang yang bisa menciptakan seperti itu sampai sekarang dengan teknologi 2025 pun. Jadi itu suatu supernatural. Dan bagiku, aku sangat menghargai bagaimana Yesus adalah Tuhan penciptaku, pencipta langit dan bumi. Dia tapi benar-benar dia rendah hati. Dia mau turun ke dunia, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi turun menjadi seperti kita. Hidup secara sederhana, mau menderita. Dianiaya, dicambukin dengan cambuk yang ada paku-pakunya sedemikian sehingga ada bekas luka-lukanya kelihatan, dimahkotai duri dan disalib itu waduh kayak apa sakitnya. Dia mau dengan sukarela demi apa? Demi kasihnya kepada kita semua, each one of us. So amazing sekali. Jadi juga sangat menguatkanku kalau aku menjalankan tugas-tugas yang dari Tuhan, yang dari Yesus. Kadang-kadang waktu kita menjalankan perintah Yesus, tugas Yesus, kadang-kadang kita merasa, aduh kok berat ya. Tapi begitu ingat bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana Yesus mati buat kita. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Buat aku, aduh gak ada apa-apanya lah dibandingkan dengan apa yang diderita oleh Yesus. Dan ini juga membuat aku bisa lebih-lebih lagi mengasihinya. Karena dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Dengan apa yang dilakukannya. Dia gak cuma ngomong doang, hei manusia aku mengasihimu. Gak cuma ngomong gitu doang, tapi dengan bukti yang sedemikian amazing, sedemikian nyata. Dan bagiku juga pengetahuan tentang kain kafan ini, tentang pengetahuan tentang Turin, Shroud of Turin ini, bisa kujadikan sebagai alat penginjilan. Alat penginjilan untuk bagi orang-orang, hei kamu pernah tahu nggak kain kafan Yesus ini? It's so amazing. Bisa dilihatkan di potretnya, kita potret sendiri kalau nggak percaya. Orang itu suruh motret sendiri, suruh dijadiin negatif filmnya dan sebagainya. So it's like it's another tool, alat penginjilan bagi kita. Jadi kita itu sebetulnya so blessed. Kalau kita menjadi anak-anak, mau mengikut Yesus, anak-anak Tuhan, kita akan mendapatkan Roh Kudus di dalam diri kita. Tuhan sendiri yang Maha Kuasa mau hidup di dalam kita. So amazing. Dan kita bisa baca suratnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Alkitab kita. Kita baca. Itu adalah surat dari Tuhan buat kita. Selain itu kita juga punya fotonya Tuhan Yesus. Selfie-nya Tuhan Yesus. Bisa lihat di sini.
So blessed, ya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Rus. Tim musik tolong kita nyanyikan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir itu ya, kasih Allah sungguh telah terbukti.